Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan selama berabad-abad terakhir, serangan terhadap gereja, terhadap Alkitab, dan apa yang kita yakini sebagai orang percaya, sebenarnya tidak banyak mengalami perubahan ya. Selama berabad-abad tidak pernah bergeser kepada hal-hal yang lain ya. Yang pertama tentang keabsahan Alkitab ya. Tapi kita sudah mempunyai jawaban ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian rajin, sekarang mudah sekali mendapatkan informasi ya, penjelasan-penjelasan dari internet. Zaman dulu tidak mungkin kita dapatkan seperti itu, harus dari buku-buku apologetika. Nah, sehubungan dengan kebangkitan Kristus juga, ya, selama berabad-abad tidak banyak perkembangan ya, perubahan, serangan-serangan terhadap Alkitab ya. Ini keyakinan yang sangat fundamental ya, bagi orang percaya ya, kebangkitan Kristus. Andai kata ada teman bisnis Bapak, Ibu ya, relasi tetangga datang kepada Bapak Ibu bertanya, apa buktinya Nabi Isa itu ya, Yesus Kristus itu bangkit? Lalu Bapak Ibu jawab bagaimana? Ya kan? Kalau kita baca-baca di internet itu kadang-kadang kuping kita panas juga ya, merah gitu ya. Nah, sebagai orang awam ya, jemaat yang sederhana saja, bisakah kita menjawab, ya kan? Bukankah kebangkitan Kristus itu sesuatu yang sangat fundamental dalam iman kepercayaan kita? Paulus katakan, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah ya, percaya. Ada beberapa cara kita bisa menjawab. Yang pertama, tolong slide saya ditampilkan saja, nggak apa-apa. Dari 12 murid Tuhan Yesus, ya, Rasul, satu, kurang keras ya, satu mati bunuh diri. Siapa? Harus lengkap. Nama Yudas juga ada yang lain. Ya kan? Kasihan. Padahal nama Yudas itu artinya bagus sekali, ya kan? Yudas Iskariot. Jadi harus lengkap. Nama Yudas pada zaman itu banyak, ya kan? Ada kitab Yudas juga, ya kan? Tapi yang tulis bukan Yudas Iskariot, ya kan? Jadi harus lengkap ya. Kalau ngajar sekolah minggu juga jangan cuma Yudas gitu, ya kan? Dan 11 yang lain semua mati syahid ya, kecuali Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan, dikatakan ya di Alkitab. Dia mati karena usia lanjut. Yang lain semuanya mati syahid. Dan hari ini kita ingin belajar tentang Petrus, bagaimana proses Petrus itu ketika dia diperkenalkan kepada Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus memanggil dia sebagai seorang pengikut Kristus, lalu bagaimana dia menikmati berbagai kesempatan yang tidak dimiliki oleh murid-murid yang lain, tetapi kemudian dia dalam detik-detik yang sangat menentukan dia menyangkal Tuhan Yesus. Nah, yang kita ingin fokus adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada seorang muridnya yang telah mengkhianati dia. Itulah yang saya ingin katakan, kebangkitan Kristus itu memberikan harapan kepada setiap kita. Mungkin kita berkata kita tidak pernah seperti Petrus yang menyangkal Tuhan. Siapa bilang? Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering sekali melakukan sesuatu yang tidak lebih baik dari Petrus. Dan kita ingin melihat kebangkitan Paskah itu benar-benar memberikan pengharapan bagi kita. Kita ingin melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, saya ingin tanya, siapa saksi mula-mula kebangkitan Tuhan Yesus? Ya. Bukan Petrus ya, bukan Yohanes ya, Maria, ya beberapa wanita, ya kan? Saudara-saudara tahu nggak, wanita itu kesaksiannya dalam masyarakat Yahudi tidak diakui, ya kan? Itu membuktikan bahwa Alkitab kita bukan rekayasa, tapi apa adanya. Kalau Alkitab kita sebuah rekayasa,
pasti yang akan menjadi saksi kebangkitan Kristus itu bukan wanita-wanita yang tidak diakui kesaksian mereka. Pasti akan dipilih perwira-perwira Romawi, ya, imam-imam besar, ya, seperti itu. Tapi Alkitab apa adanya. Nah, ini salah satu juga bagaimana kita membela keabsahan Alkitab, gitu, ya. Bahwa Alkitab itu tidak direkayasa, tidak ada kitab suci agama lain yang seperti Alkitab, ya. Dokumennya tuh, wah, banyak sekali. Ini, nah, saudara sekalian, jadi kita harus mempersiapkan diri juga dalam kehidupan kita. Ya, kalau ada yang bertanya kepada kita, kita harus menjawab dengan lemah lembut, katanya kan ya, dengan lemah lembut tentang pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Nah, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal 16. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kalau bapak-bapak ikuti, ibu-ibu ikuti pelan-pelan, nanti saya harap bapak ibu bisa mendapatkan satu gambaran yang utuh tentang siapa Petrus dan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kenapa catatan ini hanya ada di kitab Markus. Kitab Markus ditulis oleh Yohanes Markus. Nanti saya akan memperlihatkan kepada kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus." Tidak ada dicatat di Injil lain, hanya ada di dalam kitab Injil Markus ini. Saya ulangi pasal ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia, yaitu Yesus, mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat yang pertama, siapakah Petrus itu? Di Perjanjian Baru, Petrus adalah tokoh yang sangat terkenal. Ya kan? Saya rasa tidak ada di antara kita umat percaya yang tidak pernah mendengar tentang Petrus itu. Siapa dia? Dari Yohanes pasal 1 ayat 42, kita dapatkan di situ bagaimana Alkitab memperkenalkan Petrus ini siapa. Yang pertama, dia adalah saudaranya Andreas. Dikatakan di situ di dalam Alkitab kita,
ia, yaitu Andreas, ya, saudara Simon Petrus, membawanya, yaitu membawa siapa? Membawa Petrus, ya. Jadi bukan Petrus yang membawa Andreas. Andreas yang membawa Petrus kepada Yesus. Yesus memandang Petrus, ya kan? Memandang dia dan berkata, "Engkau Simon." Jadi namanya itu Simon, ya kan? Nah, nama Simon itu nama yang umum. Ya sama kalau di Jawa Yanto, Anto, nah gitu kan, Karyanto. Kalau Karyanto sih jarang ya, kalau Yanto banyak, ya kan. Itu nama yang umum, ya. Simon nama yang umum, makanya harus jelas ya, Simon Petrus. Nah, itu nama yang baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Nah, lalu apa artinya Petrus? Batu karang. Nah, batu karang. Diingat-ingat ya, ini seri PA tentang Petrus. Yang kedua, dari mana asalnya Petrus? Petrus itu kalau dari catatan Alkitab di dalam Yohanes pasal 1 berasal dari kota kecil di Galilea. Bapak Ibu bisa lihat ada tulisan hijau Galilea situ ya. Bisa lihat Galilea di sebelah utara ya. Kalau Galilea itu di sebelah utara. Nah, di atas yang biru-biru itu Danau Galilea ada tulis Betsaida. Bisa lihat dari jauh? Ini ya, Betsaida. Nah, ini daerah Galilea, ya kan? Sebelah utara. Nah, apa yang dikatakan di dalam Alkitab? Jadi kalau di Indonesia itu seperti Muara Karang di Jakarta, tahu ya Muara Karang itu kampung nelayan. Atau kalau di Indonesia itu ada kota Bagan Siapi-Api. Ada yang di sini dari Bagan Siapi-Api? Saya punya beberapa teman dari Bagan Siapi-Api. Itu perkampungan Tionghoa dan nelayan. Jadi Petrus itu berasal dari sebuah daerah kecil bernama Betsaida yang diberi julukan House of Fishing, kampung nelayan. Jadi tidak heran saudara sekalian kalau dari kota kecil ini muncul nelayan-nelayan yang hebat. Tapi Petrus juga pernah frustrasi, semalam-malaman nangkap ikan nggak ada hasilnya, ya kan? Jadi Alkitab kita ini banyak kisah-kisah menarik ya kalau kita baca dengan teliti ya. Orang yang sudah dari kecil barangkali ya sudah terbiasa dengan menangkap ikan, suatu hari benar-benar dibuat frustrasi. Ya, dia mengadu kepada Tuhan, dia bilang semalam-malaman kami di laut ini nggak dapat apa-apa, ya kan? Tuhan Yesus suruh tebarkan jalannya, mereka dapat ikan yang sampai jalannya pun robek-robek ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Petrus? Dari Matius pasal 4, kita akan dapatkan ini adalah titik awal bagaimana Tuhan Yesus memanggil. Ya, proses bagaimana Simon Petrus dan Andreas itu dipanggil Tuhan untuk menjadi murid Tuhan. Jadi dikatakan suatu hari ketika Petrus dan saudaranya Andreas sedang menangkap ikan, lalu Tuhan Yesus muncul di situ. Tuhan Yesus memanggil mereka untuk menjadi murid Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku akan merubah engkau dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi kalau suatu hari ya, kita lagi di toko kita, di meja kasir, lagi hitung-hitung uang, lalu tiba-tiba datang hamba Tuhan, gitu kan, ngobrol-ngobrol, lalu ngajak untuk melayani. Ingat cerita ini, ya kan? Petrus lagi mengayul, ya, bukan lagi tidur-tiduran, nggak ada kerja, gitu kan? Lagi bermalas-malasan, pusing, mikir apa, nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Saudara tahu bedanya antara orang yang sedang nganggur dengan orang yang sedang kerja?
Kalau orang yang sedang nganggur tuh sering didatangi oleh syaiton. Lah iya, bener nggak? Lalu coba di kamar ya, kita nggak ada pekerjaan, ya pasti nanti pikiran kita macam-macam, ya kan? Mulai khawatir, mulai merencanakan hal-hal yang nggak baik. Ya. Tapi kalau orang ada kerja itu kan lain, ya, ada kesibukan. Dan kalau kita membaca kitab suci, Tuhan itu tidak pernah memanggil orang yang sedang nganggur. Jadi kalau kita diajak pelayanan, jangan bilang, saya nggak ada waktu, ya, saya sedang kerja, sibuk. Loh enggak. Memang kitab suci itu mengajarkan pada kita, Tuhan itu akan selalu memanggil orang yang rajin bekerja, bukan orang yang sedang tidak bekerja. Coba kasih contoh, siapa? Mulai dari PL. Musa, ya kan? Kapan Musa dipanggil oleh Tuhan untuk mulai melakukan sesuatu hal yang penting, membebaskan umat Israel dari Mesir? Kapan? Ketika dia sedang menggembalakan, betul nggak? Ternak mertuanya. Gideon, kapan Tuhan panggil dia untuk menjadi hakim atas bangsa Israel? Ketika dia sedang mengiring gandum. Nggak ada. Coba lihat rasul-rasul. Benar nggak? Dari 12 rasul itu. Ya. Pemungut cukai sedang di kantornya, sedang hitung uang, ya kan? Siapa itu namanya? Hah? Ini nggak ada yang lulus ini. Siapa pemungut cukai yang jadi murid Tuhan Yesus ini? Ya kan? Dia pasti sedang menghitung-hitung siapa lagi yang belum pajak, yang belum bayar pajak ini. Sudah lapor SPT belum ini? Sudah ya. Ya kan? Iya, pemungut cukai sedang di kantornya itu. Ya kan? Tuhan panggil. Lalu hari ini kita belajar Simon Petrus dan Andreas juga seperti itu. Sedang bekerja. Lalu Tuhan panggil. Yang keempat, dari 4 Injil, Petrus itu selalu disebut pada urutan pertama. Nah, mungkin kita baca Alkitab tidak teliti ya. Tapi coba nanti buktikan. Kalau mulai muncul nama murid-murid, pasti Petrus nomor 1 yang disebut. Ya. Kenapa? Jadi banyak tafsiran, bisa jadi Petrus adalah murid yang paling tua. Ya, Petrus adalah murid angkatan pertama, jadi dia senior. Ya kan? Atau dikatakan juga mungkin Petrus adalah murid yang sudah menikah. Dibandingkan yang lain, ada yang belum menikah. Ada nggak dasar Alkitab mengatakan Petrus itu sudah menikah? Ada. Di Alkitab di Matius pasal 8 dicatat tentang mertua Petrus yang sedang sakit. Nah, ini harus lihat kalau baca Alkitab itu benang merahnya kait-mengkait itu. Jadi kita bisa mengetahui dengan jelas. Yang kelima, Petrus masuk dalam kelompok trio, bukan trio libers ya, trio elit, ya, lingkaran dalam dari murid-murid Tuhan Yesus. Ada 70 murid, ada 12 murid. Petrus, Yohanes, dan Yakobus adalah 3 murid yang berada dalam lingkaran dalam dari kehidupan Tuhan Yesus. Ya. Ada beberapa peristiwa yang hanya mereka bertiga yang melihat dan menyaksikan. Nah, saya ingin memperlihatkan itu. Yang pertama adalah dari Markus pasal 5 ayat 35 sampai 43. Yaitu ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus. Siapa Yairus? Alkitab mencatat Yairus adalah kepala rumah ibadat. Ya. Anaknya mati, lalu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa yang dicatat oleh Alkitab? Markus 5 ayat 37 mengatakan, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus. Nah, disebut yang pertama lagi kan. Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Ini murid-murid elit ini memang murid-murid yang kacau juga ya. Jadi kalau kita lihat jemaat yang kacau-kacau, sabar-sabar juga ya. Karena Tuhan Yesus saja muridnya kacau-kacau, ya kan?
Yohanes Yakobus itu kan suruh ibunya itu, ya kan? Ini berkolusi. Mama, kau pergi ke Tuhan Yesus ya. Minta posisi kiri dan kanan. Nah, seperti itu kan murid-murid. Hidupnya kacau-kacau juga. Tapi Tuhan itu setia ya. Tuhan tekun membentuk mereka. Yang berikutnya, pada waktu Tuhan Yesus dipermuliakan ya, wajahnya berubah, bercahaya. Tuhan Yesus dipermuliakan di atas bukit. Waktu itu muncul siapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Musa dan Elia. Oh, ini boleh dapat hadiah nanti. Hah? Selalu ya kalau Pak. Apa yang kita baca di situ di dalam Alkitab? Petrus bilang, "Wih, enak sekali di sini." Ya kan? Tuhan, maukah engkau kami membangun tenda di sini? Dia tidak tahu Tuhan Yesus bersama Elia dan Musa sedang bicara apa? Sedang bicara tentang persiapan penderitaan. Ya, akan masuk ke Yerusalem. Tapi murid-murid melihat dari sisi yang lain, kenyamanan. Wih, enak sekali di sini. Kita bersama Tuhan. Sekarang kita mau lihat lebih jauh. Petrus satu-satunya orang yang Tuhan izinkan berjalan di atas air. Tidak ada murid lain yang mengalami hal seperti itu. Petrus adalah seorang yang punya tekad yang berapi-api. Kalau kita membaca kitab suci Yohanes pasal 6 ayat 67, ketika murid-murid, jadi ketika dikatakan murid-murid itu bukan cuma 12 murid ya. Jadi ada 120 murid, ada 70 murid, ya, ada 12 murid. Jadi ketika dikatakan murid-murid mengundurkan diri, karena zaman dulu kan rabi-rabi ya. Seperti rabi-rabi yang lain, Tuhan Yesus juga banyak murid-murid ya yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Tapi di dalam Yohanes pasal 6 dikatakan murid-murid itu mulai mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri? Oleh karena dikatakan pengajaran Tuhan Yesus itu keras sekali. Nah, waktu itu Tuhan kemudian bertanya kepada Petrus, apakah kamu tidak pergi juga? Orang lain kan rasanya sedih kalau murid-murid pergi ya. Tapi Tuhan Yesus malah, kamu nggak pergi ya seperti yang lain. Coba saudara perhatikan apa jawaban Tuhan. Jawaban Petrus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Itu Petrus. Pada waktu perjamuan terakhir, Tuhan Yesus berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang. Petrus jawab apa? Jadi selalu Petrus yang muncul. Petrus bilang, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Di Taman Getsemani, Petrus membabat daun telinga seorang hamba imam besar. Ya kan? Ini orang bukan main-main ya. Dia punya jiwa preman itu. Ya. Petrus itulah orang yang ceplas-ceplos, yang cepat bereaksi. Di kemudian hari, Petrus juga ditegur oleh Rasul Paulus. Karena Petrus bersikap pelin-pelan terhadap orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen. Ya. Banyak hal di mana Petrus itu menjadi seorang yang ragu-ragu ya, di dalam memberikan sikapnya. Alkitab tidak berhenti sampai di situ. Alkitab mencatat dengan gamblang satu peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu pengkhianatan Petrus terhadap Tuhannya. Ketika Tuhan Yesus sedang diadili di rumah imam besar, anak-anak sampai orang tua mengetahui kisah ini. Di dalam Matius pasal 26, Petrus tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi dia mengikuti dari jauh.
Ketika orang-orang sedang membakar api untuk menghangatkan tubuhnya, tiba-tiba ada seorang hamba perempuan langsung tunjuk kepada Petrus. Kamu adalah orang yang bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, lalu Petrus katakan apa? Aku tidak mengerti kamu itu ngomong apa. Wih, kok pintar ya Petrus seperti itu ya. Coba kita ya, teman SD, teman SMP, ya kan, teman SMA. Tapi ketika teman kita tuh sudah jadi orang hebat sekali, lalu orang bilang, kamu dulu dari Palopo ya? Kamu kenal ini enggak? Enggak, saya enggak kenal. Padahal dia teman kita, ya kan, dari SD, SMP, SMA. Sakit hati enggak kita? Ya kan? Meskipun kita bukan orang yang sukses dalam ukuran dunia, ketika teman kita, teman bermain layangan, teman bermain di sungai, ya kan, teman bermain kelereng, setelah jadi orang besar, kamu kenal nggak? Nggak kenal. Itu Petrus. Yang tadi sudah saya katakan mendapatkan privilege, ya kan? Trio elit, menikmati fasilitas, kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia. Tapi di saat-saat seperti ini, kemudian dia menyangkal Tuhan sebanyak berapa kali? 3 kali. Nah, saya mau sampai kepada hal yang penting di sini. Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62. Ini pesan yang saya ingin sampaikan pada Paskah hari Minggu ini. Firman Tuhan berkata begini. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ayat 62, perhatikan. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara-saudara sekalian, ini yang ingin kita bahas bersama-sama pada pagi hari ini. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Menurut saya ini lukisan yang bagus ya. Tuhan Yesus ketika ayam berkokok 3 kali, dikatakan Tuhan Yesus memandang kepada Petrus. Lalu Petrus juga sempat memandang Tuhan Yesus. Mata bertemu dengan mata. Tatapan bertemu dengan tatapan. Pada waktu Petrus melihat tatapan Tuhan Yesus, dikatakan Petrus kemudian menunduk, ya, dia keluar, dia menangis dengan sedihnya. Saudara-saudara sekalian, Lukas 22 ayat 61 menceritakan kepada kita satu peristiwa yang mungkin tidak pernah dilupakan oleh Petrus. Tuhan memandang Petrus, mata ketemu dengan mata, Petrus menangis. Kenapa Petrus menangis? Dia tidak dicambuk seperti Tuhan Yesus, dia tidak ditikam seperti Tuhan Yesus. Lalu kenapa Petrus ketika dipandang oleh Tuhan Yesus, dia menangis? Di sini kita bisa melihat, sekalipun Petrus kelihatannya seorang yang kasar, yang tekadnya berapi-api, egonya kuat sekali, tetapi Petrus mempunyai hati yang lembut. Pada waktu Tuhan memandang Petrus, coba kita sekarang bayangkan beberapa kemungkinan ya. Tatapan Tuhan Yesus menatap Petrus dilawan dengan tatapan oleh Petrus. Kalau di Jakarta, saudara sekalian, di jalan raya itu, ya, siapa yang berani menatap, dia yang menang. Jadi tidak sedikit antara pengendara itu saling tatap dengan menatap itu
dengan kemarahan. Tapi saya yakin sekali kenapa membuat Petrus itu bisa pergi, dia tunduk, dan dia menangis dengan sedihnya. Karena dia melihat tatapan Tuhan Yesus itu bukan tatapan kemarahan. Ini berita Paskah yang kita harus pelajari bersama-sama. Tuhan Yesus tidak menatap Petrus dengan kebencian. Tuhan Yesus tidak menatap Petrus dengan kemarahan. Atau Petrus juga tidak menatap Tuhan Yesus dengan kebencian, dengan kedongkolan. Bisa saja dia sebagai manusia berkata begini, 3 tahun lebih saya meninggalkan pekerjaan saya ikut. Karena saya berharap nanti saya dapatkan kesempatan untuk menjadi orang yang memiliki jabatan. Karena latar belakang waktu itu, orang-orang Israel sedang menantikan Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Petrus bisa saja dongkol, Petrus bisa saja benci, tapi Petrus tidak melakukan hal itu. Ketika Tuhan Yesus menatap Petrus, Petrus bisa saja cuek-cuek, masa bodoh, sinis. Saya tidak mau mati konyol. Saya masih punya akal sehat. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Petrus. Petrus dikatakan di situ, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara-saudara sekalian, kita mungkin berkata, saya tidak pernah seperti Petrus. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita sering sekali menyangkal Tuhan dalam banyak bentuk yang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun profesi kita. Betul enggak? Ketika kita tidak mematuhi perintah Tuhan, itu salah satu bentuk dari kita menyangkal Tuhan. Ayam berkokok dipakai Tuhan untuk mengingatkan Petrus. Ayam berkokok dipakai Tuhan untuk menegur Petrus. Sampai hari ini di berbagai daerah saya menemukan ada gereja-gereja yang di wuwungan paling tinggi itu ada ayam. Ada nggak anak-anak kita pernah tanya, kenapa ya kok ada ayam bukan taruh salib di paling atas? Ini latar belakangnya. Supaya setiap kali kita lihat ayam itu, ya, kita ingat peristiwa Petrus dan itu loh persis majelis saya itu si Petrus itu. Ya. Bukan buat tunjuk orang lain, buat mengingatkan kita itu loh. Kalau kita lihat ayam itu ya di gereja GPIB di mana gitu, ada nggak di Palopo yang ada ayam? Ada juga ya, ada. Jadi sekarang sudah mengerti ya, kenapa ada ayam ya? Inilah peristiwanya. Jadi kalau kita pas lewat di depan gereja ada ayam itu, kita ingat ya, kisah Petrus itu. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya seperti Petrus? Ya. Ketika kita ditegur, sekarang kita tidak pakai ditegur dengan ayam berkokok. Tapi firman Tuhan yang setiap minggu, setiap hari Rabu, ya, ketika kita membaca renungan, apakah firman Tuhan itu seperti ayam berkokok yang menegur Petrus, menegur kita semua? Kalau Petrus tertunduk dan menangis dengan sedihnya ketika ditegur. Sekali lagi pertanyaan kita pada hari Paskah ini, bagaimana dengan saudara dan saya? Injil tidak menutupi, tidak menghapus, tetap mencatat penyangkalan Petrus. Tetapi Injil juga berkata, maka menangislah Petrus dengan sedih dan pergi. Saudara-saudara sekalian, ada semacam satu peringatan yang keras sekali dalam kehidupan bergereja masa kini,
Karena tangisan, duka cita karena berdosa itu semakin jarang hadir di tengah-tengah gereja. Betul tidak? Jarang sekali. Dalam khotbah saya hari Jumat Agung, saya sengaja memilih sisi yang lain, yaitu ketegasan Allah dalam menghukum dosa. Salib itu bukan hanya berbicara tentang kasih Allah, tapi salib itu berbicara tentang ketegasan Allah, keadilan Allah, kekudusan Allah yang menghakimi, menghukum dosa. Tetapi kalau kita melihat gereja zaman sekarang, sepertinya semakin tidak ada lagi ratap tangis karena penyesalan akan dosa. Apakah yang membedakan gereja dengan dunia ini? Gereja bukanlah kumpulan orang-orang yang sempurna. Saya memahami doktrin bahwa tidak ada seorang pun manusia yang akan sempurna di dunia ketika masih hidup di dunia ini. Sampai nanti saatnya kita meninggal, kita mengalami satu titik yang disebut dengan glorifikasi, pemuliaan. Kita semua bukan orang yang sempurna. Tetapi kita harus berbeda dengan dunia ini dalam hal respon kita terhadap dosa. Justru ini yang tadi saya katakan hampir tidak ada dalam hidup banyak orang Kristen sekarang ini. Coba tanya jujur ya. Siapa di antara kita ketika membaca kitab suci, ketika mendengar khotbah, ada teguran yang jelas-jelas, ya. Meskipun pendetanya tidak menyebut nama kita, di tempat duduk kita, ya, atau nanti kita pulang di rumah, dalam kesendirian kita dengan Tuhan, kita meratap, ya, kita menangis. Kita mengakui dosa kita. Siapa? Kapan terakhir kita lakukan itu dalam hidup kita? Saya rasa sudah jauh, lama sekali. Dan saya ingin dalam minggu Paskah ini kita diingatkan akan hal ini. Saudara-saudara sekalian, Mazmur 51 ayat 19 berkata begini. Ini ayat yang indah sekali. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Apakah kita punya jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk? Ini pertanyaan penting dalam kehidupan kita. Kepada orang seperti Petruslah Tuhan Yesus memberi pesannya secara khusus. Tadi kita baca ya di dalam Markus. Dan kepada Petrus. Spesial pesan. Karena Tuhan menatap Petrus terakhir kali sebelum dia dikuburkan. Dan Tuhan ingat apa yang Petrus rasakan. Ketika dia bangkit, Tuhan tidak marah, tidak benci kepada Petrus. Tapi justru Tuhan secara spesial mengingat Petrus dan sampaikanlah kepada Petrus. Tuhan tahu bagaimana keadaan Petrus yang sedih, yang kecewa, menyesali perbuatannya, merasa tidak berharga di hadapan Tuhannya. Apakah kita juga seperti itu? Petrus oleh Tuhan diberi banyak kesempatan. Sama seperti saudara saya. Diberikan banyak kesempatan, banyak berkat oleh Tuhan. Petrus diberikan banyak hak istimewa. Tapi kemudian dia menyangkal Tuhan. Bagi Tuhan ini sangat mengecewakan. Tapi Markus juga mencatat pesan khusus buat Petrus. Markus menulis tentang Petrus yang diperhatikan oleh Tuhannya. Petrus yang tidak punya narwastu, Petrus yang tidak punya kuburan bagi Tuhannya, tapi Petrus mempunyai hati yang hancur, jiwa yang remuk karena penyangkalannya. Saudara perhatikan,
Petrus tidak membela diri. Tidak ada kata-kata pembelaan diri Petrus. Ketika kita berdosa, seringkali kita mempunyai banyak alasan dan pembelaan diri. Betul tidak? Petrus tidak melakukan itu. Petrus tidak berkata bahwa dia lebih baik dari Yudas Iskariot. Tidak. Tapi Petrus berkata, Tuhan, saya di sini. Tuhan, inilah saya, seorang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Bawa pulang Mazmur 51 ini untuk menjadi sesuatu yang menggerakkan kita memiliki lagi hati yang hancur di hadapan Tuhan. Pesan Tuhan kepada Petrus menunjukkan Tuhan itu mengampuni dan memulihkan status Petrus. Saudara perhatikan sekali lagi Markus pasal 16 ayat 7. Tadi saya dari awal sudah katakan saya akan khotbah pelan-pelan. Saudara lihat benang merahnya ya. Seluruh gambaran utuh kehidupan Petrus. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Malaikat diperintahkan oleh Tuhan yang bangkit untuk menyampaikan pesan ini. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Saya membayangkan begini. Waktu perempuan-perempuan yang menjadi saksi pertama kebangkitan Tuhan, yang mendengarkan pesan ini dari malaikat, berkata kepada Petrus, kira-kira dipanggil apa ya? Panggil Om kali ya. Om Petrus. Tuhan titip pesan khusus buat kamu. Kira-kira Petrus gimana ya? Masa? Kamu gak salah dengar? Ya kan? Bisa jadi seperti itu kan? Misalnya ada anak yang kurang ajar sekali kepada orang tuanya. Ya. Berbuat yang sama sekali tidak masuk akal kepada orang tuanya. Lalu dia lari. Lalu datang tetangga atau keluarganya. Kamu dicari papamu. Kira-kira gimana sih anaknya? Ini benar enggak ini? Saya rasa Petrus juga seperti itu. Waktu perempuan-perempuan itu beritahu, Om, Tuhan titip pesan khusus buat kamu. Tuhan ingin ketemu kamu. Pasti Petrus yang masih diliputi rasa bersalah itu, dia mungkin tidak percaya. Tapi itulah saudara sekalian, dia tidak salah dengar. Karena Tuhan memang sedang ingin mencari Petrus lagi, ingin mengampuni Petrus, ingin memulihkan Petrus. Selain pesan khusus ini, saudara-saudara perhatikan, Tuhan itu menampakkan dirinya setelah kebangkitannya secara khusus dan mencatat Tuhan bertemu dengan Petrus. Di dalam Injil Yohanes pasal 21 terjadi sebuah percakapan yang penuh emosional antara Tuhan dengan Petrus. Ada yang ingat cerita ini? Ketika Petrus mulai menjadi nelayan lagi, ya kan? Lalu Tuhan Yesus datang kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ingat cerita ini. Ya. Luar biasa sekali ya Tuhan kita ini ya. 3 kali. Pertanyaan ketiga, Petrus tidak bisa jawab. Petrus dikatakan sedih. Menangis. Tuhan luar biasa memperhatikan Petrus. Tuhan mengampuni dan memulihkan Petrus. Saudara-saudara, pesan Paskah saya adalah Tuhan tidak pernah berhenti karena kegagalan saudara dan saya. Perhatikan ini. Panggilan Tuhan tidak pernah berhenti karena kita gagal, karena kita tidak setia di hadapan Tuhan.
Ini pesan Paskah, ini pengharapan Paskah yang ingin saya sampaikan pada kita di pagi hari ini. Ini berita penting buat saudara dan saya yang pernah gagal di hadapan Tuhan. Ini berita sukacita buat saudara dan saya yang memiliki hati yang patah, jiwa yang hancur karena dosa-dosa kita. Kepada orang seperti Petruslah Tuhan memberikan pesannya secara khusus. Keadaan Petrus yang sedih, yang kecewa, yang menyesali dirinya, merasa tidak berharga, Tuhan secara khusus ingat Petrus. Kalau ada di antara kita yang seperti Petrus pagi hari ini, yakinlah Tuhan juga menyampaikan pesan khusus kepada saudara kita. Nah, saya ingin memperlihatkan benang merah yang indah. Kenapa pesan khusus Tuhan kepada Petrus ini hanya tercatat di dalam Injil Markus? Injil Markus ditulis oleh seorang yang bernama Yohanes Markus. Apa yang dicatat oleh Alkitab? Bahwa Markus ini adalah anak rohani dari Petrus. Simon Petrus, Kefas itu, bukan Petrus yang lain. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 13 dikatakan, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Ya, itu penulis Injil Markus, Yohanes Markus. Siapa Yohanes Markus? Yohanes Markus ini adalah keponakan Barnabas. Siapa Barnabas? Barnabas adalah seorang yang benar-benar hatinya itu lapang. Ya, orang yang murah hati. Ketika Saulus bertobat, rasul-rasul itu takut, ya kan? Takut berhadapan dengan Saulus yang menjadi Paulus itu. Tapi yang menyambut Paulus ini, yang menyambut Saulus yang kejam ini, Barnabas. Nah, dalam perjalanan misi pertama, Paulus berpisah dengan Barnabas. Karena Yohanes Markus itu tanpa alasan, dia mengundurkan diri dari tim misi. Saudara-saudara sekalian, kalau kita ada bentuk tim misi, tiba-tiba ada seorang yang tidak tahan. Di sini kita bisa belajar banyak hal, ya kan? Sama seperti Yohanes Markus, dia masuk dalam tim misi, tapi tanpa alasan yang jelas yang tidak dapat diterima oleh Rasul Paulus, dia mengundurkan diri. Ya, mungkin dia tidak tahan, ya. Mungkin dia merasa lelah, ya, tidak sanggup terhadap medan yang harus ditempuh, ya seperti itu. Sehingga terjadi perpecahan antara Paulus dan Barnabas gara-gara Yohanes Markus. Dalam perjalanan misi yang kedua, Paulus dan Barnabas berpisah karena Yohanes Markus. Barnabas tetap membawa Markus. Di gereja itu perlu ada orang kayak Paulus, tegas, ya kan? Tapi juga perlu ada orang seperti Barnabas. Ya kan? Kalau nggak ada orang seperti Barnabas, lama-lama gereja juga lari semua orang-orang. Ya kan? Perlu ada orang seperti Paulus, ya kan? Paulus kemudian memilih Silas. Barnabas tetap membawa Markus. Nah, kita melihat sekarang perubahan sikap Paulus terhadap Markus. Dulu Paulus keras sekali. Di dalam Kolose pasal 4 ayat 10, dalam surat yang ditulis oleh Paulus, dia mencantumkan nama Markus. Salam dari Markus. Ini kita lihat pergeserannya. Ya, kita juga harus seperti itu dalam menggembalakan jemaat, menjadi majelis, menjadi anggota sebuah gereja. Ada teman kita yang gagal. Mungkin waktu itu kita marah sekali. Tapi apakah kemarahan itu harus terus-menerus? Apalagi kalau kita lihat orang itu berubah. Betul nggak? Itu yang dilakukan juga oleh Paulus. Lalu di dalam detik-detik masa-masa terakhir kehidupan Paulus, di dalam 2 Timotius pasal 4. Surat 2 Timotius itu adalah surat
Paulus di dalam masa-masa terakhirnya. Dikatakan apa? Paulus ingin Markus datang kepada dia. Kalau baca Alkitab bisa lihat benang merahnya itu ya, indah sekali. Lalu di dalam Filemon pasal 24, kembali Paulus itu menyinggung nama Markus. Salam dari Markus. Nah, saudara sekalian, kenapa Markus mencatat pesan khusus bagi Petrus? Tidak ada di Injil lain. Jadi penafsir Alkitab mengatakan, Yohanes Markus ini adalah anak muda yang disebutkan di dalam Injil Markus, yang ditulis sendiri oleh Markus. Tidak ada yang tahu kisah anak muda yang dikatakan apa? Mengenakan sehelai kain, lalu di dalam situasi yang sangat genting dan kacau itu, dia dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Orang melihat dia, lalu orang ingin menangkap dia, dia lari. Lalu ditarik bajunya, terlepas dia, kain yang menutupi dia. Dia lari dengan telanjang. Dikatakan di dalam Alkitab seperti itu. Jadi dia tidak pakai namanya siapa, dia menyamarkan dirinya, karena dia sendiri yang menulis kisah itu di situ. Dia penulis Injil Markus dan kisah itu hanya ada di Injil Markus. Dialah Yohanes Markus. Nah, ini poin pentingnya. Jadi sebagai anak rohani Petrus, saya yakin Markus pernah menceritakan peristiwa ini kepada Petrus. Dia bilang, "Bapak, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya pernah lari ketika saya ditangkap. Bahkan ketika saya lari itu saya dalam keadaan telanjang. Saya tidak layak di hadapan Tuhan." Saya yakin ketika Yohanes Markus cerita ini kepada Petrus, Petrus kemudian menceritakan siapa dirinya kepada Yohanes Markus. Saya juga sama seperti kamu. Saya menyangkali Tuhan 3 kali. Tetapi Tuhan memberi pesan khusus kepada saya ketika Tuhan bangkit. Nah, bisa lihat benang merahnya sekarang? Itulah sebabnya hanya Yohanes Markus yang tahu kisah itu, pesan itu. Dan dia tulis di dalam Injil Markus pasal 16. Saudara-saudara sekalian, entah berapa kali saudara-saudara merayakan Paskah. Tapi Paskah tahun ini pesan saya adalah Tuhan juga memberi pesan yang khusus kepada saudara saya yang mempunyai hati seperti Petrus. Mari kita tundukkan kepala.